Sulistyo SPD selaku pengurus Peta Mahardika. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu. Bagaimana kabarnya Pak Joko? Alhamdulillah ini bersemangat untuk siap untuk nanti bersama dengan rekan-rekan mengikuti webinar ini ya. Alhamdulillah, saya juga ikut semangat kalau begitu Pak Joko. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bunda Nevi Retno Asih SPD MPD. Selamat malam Bu Nevi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nggih, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Nevi? Alhamdulillah baik, sehat, dan selalu selamat pagi. Selalu selamat pagi, alhamdulillah. Ngomong-ngomong ini namanya kita sama nggih Bu Nevi dan saya. Betul, ini tadi wah ini ada kembar Nevi 2 ini. Dan saya bangga kalau disamakan dengan orang-orang hebat seperti penjenengan Bu Nevi. Waduh, hebatnya di mana? Kebetulan saya hari ini dapat tugas untuk berbagi sharing dengan panjenengan semua. Tidak ada yang hebat ini, sama kita. Semuanya hebat nggih. Terima kasih, semoga nanti bermanfaat bagi kita semua nggih Bu Nevi. Terima kasih. Amin. Selanjutnya kepada Bunda Farida Setiani SPD. Selamat malam Bunda. Selamat malam Bunda Nevi. Selamat malam juga. Ini Bu Farida yang cantik, semangat ini ya. Bu Nevi juga sehat? Sehat, alhamdulillah, lancar hari ini Bunda, insya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bunda, siap untuk berbagi praktek baik malam ini. Alhamdulillah, kita tunggu nggih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bunda Yuni Puji Astuti SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Yuni, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bunda Nevi, alhamdulillah sehat luar biasa. Sudah siap nggih untuk bagi kita semuanya? Nggih, insya Allah siap Bunda. Nggih, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk para narasumber hari ini. Bapak Ibu guru hebat, perkenankan saya membacakan susunan acara pada webinar series ke-35 pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari wakil pengurus komunitas Peta Mahardika, yang ketiga paparan materi dari para narasumber, yang keempat diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mengawali webinar kita pada malam hari ini, agar webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan bagi kita semua, marilah kita buka dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Doa diakhiri. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyimak sambutan dari perwakilan komunitas Peta Mahardika kepada Bapak Joko Sulistyo SPD. Kami persilahkan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu Bapak semua. Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa yang hari ini siap untuk melaksanakan webinar kita yang ke seri 35. Terima kasih untuk Bu Nevi sudah memberi kesempatan bagi saya untuk sedikit banyak nanti berbicara di dalam forum ini. Yang terhormat koordinator Peta Mahardika Bapak Imam Wahyudi, yang insya Allah ini segera hadir ya. Kemudian yang terhormat juga kepada narasumber, dan ini ada 3 narasumber ya. Ibu Nevi Retno Asih SPD MPD, yang merupakan rekan kita gitu kan, yang sudah berpengalaman dalam Inobel, sehingga harapannya kami nanti mendapatkan atau kita nanti mendapatkan
banyak sekali manfaat dari beliaunya yang merupakan finalis Nobel Nasional tahun 2013. Yang kedua, yang terhormat juga kepada Ibu Farida Setiani, SPD. Beliau rekan kita di GP Angkatan 4, Guru Penggerak Angkatan 4 Kabupaten Blitar, yang juga telah berjuang kemudian mendapatkan hasil yang luar biasa di Nobel SD tahun 2022 Kabupaten Blitar, mendapatkan juara 3. Mungkin nanti juga kita mendapatkan manfaat luar biasa dari pengalaman beliau-beliau, Ibu Farida dan juga Ibu Nevi. Yang terhormat narasumber ketiga, Ibu Yuni Pujiastuti, SPD. Beliau adalah CGP Angkatan 8 yang juga berjuang bersama dengan Ibu Farida. Saya juga mengikuti waktu itu tahun 2022 sebagai juara 1 Nobel tingkat SMP Kabupaten Blitar. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah membersamai kita atau menyiapkan ya webinar 35 ini dengan luar biasa yang ada di balik layar ya. Seperti Ibu Ami dan rekan kita juga Bapak Elvan yang menyiapkan segala sesuatunya. Untuk webinar 35 ini judulnya adalah berbagi praktek baik seputar inovasi dalam pembelajaran atau kita sebut dengan inovasi pembelajaran Nobel yang dulu mungkin Ibu Nevi Retno Asih yang sudah sampai ke nasional. Di sana mungkin jalurnya dulu Kesarlindung Dikdas ya Bu. Kalau yang di jenjang SMA, SMK itu ada Kesarlindung Dikmen. Nah, itu dulu sangat luar biasa untuk antusiasme dari rekan-rekan guru kita secara nasional hingga sampai tahun 2019 ditutup, kemudian Kesarlindung dipisah atau dilebur ke dalam GTK Dikdas dan Dikmen seperti itu. Nah, untuk Kabupaten Blitar digiatkan kembali di tahun 2022 dengan adanya Nobel tingkat Kabupaten Blitar yang sudah berjalan dengan baik waktu itu dan memberikan spirit yang luar biasa, motivasi yang luar biasa juga kepada kita bersama yang ada di Kabupaten Blitar terutama untuk membuat inovasi-inovasi pembelajaran baik itu dalam bentuk media pembelajaran waktu itu, kemudian ada juga model-model pembelajaran dan juga ada yang menggunakan strategi pembelajaran tertentu dalam inovasinya. Dan harapannya dari pengalaman narasumber nanti kita akan memperoleh banyak hal mengenai itu, Ibu Bapak. Dan harapan yang ingin terutama saya dan rekan-rekan untuk mengadakan webinar ini yaitu adalah tips dan trik mungkin ya untuk bagaimana memunculkan inovasi pembelajaran yang berkualitas, kemudian sesuai dengan harapan kita bersama di dalam meningkatkan kemampuan atau kompetensi murid di sekolah kita masing-masing. Yang kedua, mungkin ada tips dan trik bagaimana nanti dalam event-event Nobel yang ada di Kabupaten Blitar terutama dapat berperan aktif dalam mensukseskan program tersebut. Kemudian juga yang ketiga adalah bagaimana nanti Nobel ini akan merupakan karya inovatif ya Bu. Ya, mungkin bisa berguna di terutama sebagai guru ya. Itu nanti ada istilahnya karya inovatif untuk pengembangan diri dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kemudian tadi sedikit ini Ibu Nevi
Peta Mahardika ini mungkin dulu kita awali dengan angkatan 4 nggih, dan harapannya nanti seluruh GP bisa bergabung di dalam Peta Mahardika, sehingga Peta Mahardika nanti bisa menjadi komunitas yang menaungi guru penggerak maupun juga nanti bisa juga guru-guru yang belum sempat mengikuti guru penggerak dan ingin bersemangat bergerak ya serentak di dalam meningkatkan ekosistem atau mewujudkan ekosistem Merdeka Belajar di Kabupaten Blitar, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga webinar ini menjadi inspirasi bagi kita bersama, kita semua, terutama di Kabupaten Blitar, dan harapannya bisa sampai pada nasional, memberikan motivasi yang luar biasa nanti bagi rekan-rekan kita yang mungkin hari ini tidak mengikuti webinar. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko, terima kasih atas sambutannya. Dan tadi saya juga mendengar bahwa Peta Mahardika ini nanti ke depannya sebagai komunitas semua guru penggerak se-Kabupaten Blitar, nggih Bapak. Semoga saja nanti bisa segera terwujud. Amin. Baiklah, sepertinya Bapak Ibu guru hebat malam ini sudah tidak sabar menerima materi-materi luar biasa yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Baiklah, tanpa berlama-lama kita sambut narasumber kita yang luar biasa. Kepada Bunda Nevi Retno Asih, SPD MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Imam selaku pimpinan nggih napa pemrakarsa ngapunten Koordinator. Koordinator. Sebagai koordinator. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Joko Sulistyo, juga Bapak Ibu narasumber yang lain, serta Bapak Ibu hebat-hebat semua yang kelihatannya, Bu Yuni, Budi Astuti, Bu Farida, dan Bapak Ibu peserta webinar malam ini. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Sebenarnya inginnya saya menyampaikan CV saya. Sebentar saya izin saya screen nggih. Kedap. Kok belum muncul? Sebentar. Ngapunten. Ini saya batalkan share screen-nya saja. Saya perkenalkan diri saja. Manual nih.
saya sebenarnya berkarya itu mulai 2007. 2007 itu saya membuat karya, terus kemudian 2009 juga saya mengirim karya, 2013 saya juga membuat karya. Dan karya itu memang saya ala atung itu sebenarnya, ngeten, saya kirim ke tingkat nasional, tetapi dengan rekomendasi dari kepala dinas untuk saat itu seperti itu, ngeten. Terus untuk saya, saat ini posisi saya sebagai kepala sekolah di UPT SD Nglegok 1, sebelumnya dari Ndayu 4, juga masih dari Kecamatan Nglegok, sebelumnya lagi saya guru SMP di SMP Negeri 2 Nglegok. Sebelumnya lagi saya sempat 9 tahun mengabdi di SMP Negeri 1 Panggungrejo. Saya mulai berkiprah itu mulai di SMP 2 Nglegok. Sehingga karya saya itu mulainya kita rintis dari SMP 2 Nglegok. Ngaten. Terus kebetulan waktu saya masih jadi guru, saya dipercaya sebagai ketua MGMP Mapel IPA itu di Senter Barat. Kalau di kabupaten kami saya dipercaya menjadi ketua 2. Terus kemudian kami juga menjadi guru inti untuk Mapel IPA. Terus waktu 2019 saya mencoba berkarya lagi, terus kemudian ada simposium seminar nasional di UNESA, terus kebetulan saya dipilih menjadi salah satu narasumber untuk menyampaikan makalah kami. Dan alhamdulillah makalah kami tanpa biaya dan malah justru kami mendapat sesuatu, karya kami yang di UNESA itu dijurnalkan. Kami disuruh milih jurnal sendiri, menjurnalkan sendiri atau jurnal milih dijurnalkan oleh UNESA. Kebetulan saat itu saya memilih dijurnalkan oleh UNESA. Dan itu sedikit dan sekelumit tentang saya. Saya hobinya menulis memang. Karena itu menulis itu bagi saya sesuatu yang saya gemari. Sehingga kalau saya punya waktu, punya angan-angan, saya tulis. Jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan tidak harus menyenangi dulu, tetapi kalau panjenengan punya sesuatu yang ini berefek untuk kebaikan, monggo ditulis saja. Nanti lama-kelamaan akan menjadi sesuatu, kemarin saya nulis ini, seperti itu. Itu sedikit tentang yang bisa saya sampaikan tentang diri saya, dan saya orangnya seperti ini, ngaten. Nggih. Terus kemudian langsung saja, sebenarnya kalau dikatakan orang hebat itu sebenarnya tidak. Saya lebih lebih mensyukuri ini sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi saya mensyukuri Allah memberi kesempatan saya untuk ke tingkat nasional. Nah, seperti itu. Saya merasa bukan orang hebat, jadi hanya diberi kepercayaan Allah untuk berjalan ke sana. Ngaten nggih. Mohon izin untuk
share sampun ketawis? Iya, sampun Bunda, sudah Nggih, terlihat. terima kasih. Nggih. Terima kasih. Ini saya awali dengan kok berlari-lari? Oke, ini sebentar. Oke. Saya awali dengan apa yang menjadi angan-angan kita, Innobel itu apa sih? Langkahnya membuat Innobel bagaimana? Penilaian membuat Innobel itu bagaimana? Nah, untuk itu sebenarnya kita di sini sharing aja. Nanti kemungkinan ada dari Bapak Ibu hebat ini yang mungkin ada yang kurang berkenan atau kurang nanti bisa kita bisa kita komunikasikan. Jadi kita pada saat ini kalau pengen mengenal Innobel itu apa? Nah, Innobel itu sebuah akronim atau singkatan dari Inno itu inovasi, Bel-nya itu belajar. Jadi inovasi dalam pembelajaran. Apa yang diinovasi? Pembelajaran itu sendiri. Di dalam pembelajaran itu sendiri ada berbagai macam hal yang bisa diketemukan atau ini merupakan wadah atau ajang untuk para Bapak Ibu guru menemukan pembelajaran untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran yang nantinya akan dirumuskan dalam bentuk karya tulis. Sedangkan yang diketemukan itu dalam bentuk apa saja, mungkin strategi, model pembelajaran, metode pembelajaran, atau pendekatan, bahkan juga bisa jadi media atau alat peraga. Nah, di sini banyak sekali yang bisa Bapak Ibu masuki untuk menemukan inovasi ini. Mungkin dari model pembelajaran yang berbeda dengan yang lainnya. Setelah kita menggunakan model pembelajaran ini, anak siswa saya atau anak didik saya menjadi lebih mudah memahami, lebih mau berkomunikasi dengan yang lainnya, dan lain sebagainya. Lah itu salah satunya. Kemudian untuk alat peraga ini ada alat peraga yang kompleks, ada yang sederhana, dan lain sebagainya. Jadi nanti di dalam Innobel itu tidak hanya beberapa saja yang yang ditemukan. Monggo panjenengan nanti bisa melihat juknisnya untuk Innobel. Untuk saat ini Innobel itu belum ada juknisnya. Jadi kita menggunakan juknis yang tahun 2002 tahun yang kemarin sehingga hampir sama dan itu kelihatannya mulai dari 2013 saya ikut Innobel di nasional itu hampir menyerupai seperti itu. Terus kemudian langkah membuat Innobel. Namanya inovasi tentu saja untuk mengatasi inovasi itu sesuatu yang baru. Tetapi yang baru yang bagaimana? Nah, ini kita lihat dari pembelajaran keseharian kita. Kalau panjenengan dalam pembelajaran keseharian itu menemui atau memiliki berbagai macam masalah, monggo itu dicatat. Terus kemudian diangan-angan pasti setiap guru saat ini sudah melakukan itu. Misalkan untuk kelas 1 calistungnya belum
belum bisa. Ada beberapa anak yang sudah lancar, ada beberapa anak yang belum bisa sama sekali. Nah, ini merupakan satu permasalahan yang ada atau yang diketemukan dalam pembelajaran. Terus guru pasti membuat strategi atau membuat cara bagaimana ya biar anak yang belum sakit atau anak yang belum bisa ini nantinya bisa sama-sama memiliki kemampuan yang sama dengan yang lainnya. Pasti Bapak Ibu guru sudah memiliki berbagai cara. Nah, ini berawal dari mencari permasalahan dalam pembelajaran. Terus kemudian langkah berikutnya menentukan cara mengatasi permasalahan dengan berbagai cara. Ada dengan cara dikasih PR, ada dengan cara dibimbing personal, ada yang diberi alat peraga, ada yang diberi yang lainnya. Nah, ini panjenengan pasti akan pasti akan mencatat atau membuat rumusan-rumusan atau trik-trik yang digunakan untuk pemecahan masalah tersebut. Setelah itu, pilih dari cara mengatasi masalah tersebut mana yang dianggap lebih efektif. Setelah itu, dilihat apakah cara saya ini sudah merupakan sesuatu yang berbeda dengan yang biasanya atau berbeda dengan guru yang lain. Nah, kalau memang berbeda itu termasuk inovasi. Nah, inovasi itu adalah temuan yang terbaru, yang bermanfaat, yang bisa menyelesaikan masalah. Setelah itu dibuatlah menjadi sebuah karya ilmiah. Adapun untuk menulisan naskah Inobel, otomatis yang depan itu sebelum ada bab 1, bab 2, bab 3, dan 4. Nah, sebelum bab 1 pasti ada cover, lembar pengesahan, kemudian ada daftar isi, kata pengantar, daftar isi, dan lain sebagainya. Seperti penulisan karya tulis pada umumnya. Terus kemudian di bab 1 itu di pendahuluan itu terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, di dalam latar belakang itu sebaiknya paragraf awal itu kita menyajikan kondisi idealnya. Seperti Undang-Undang Sikdiknas 20 di sana menyatakan bahwa setiap peserta didik harus memiliki kemampuan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bla 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 dan seterusnya. Kemudian dari latar belakang itu kondisi idealnya ditaruh di depan atau di atas. Kemudian setelah itu baru selanjutnya paragraf berikutnya itu disertai dengan kondisi nyata di kelas panjenengan, di sekolah panjenengan kondisinya bagaimana sehingga kesenjangan atau kepincangan antara kondisi yang harus ideal dan kondisi di lapangan itu nanti akan menjadi rujukan menuju rumusan masalah. Pangapunten Bunda. Sebentar. Nggih, untuk yang biru cookies itu ngapunten. Bisa mengganggu nggih? Nggih, ngaten nggih. Ya, bisa diklik accept all cookies itu bisa diklik itu. Nggih niki ya sudah. Ngapunten. Saya pikir di saya saja. Nggih, ngapunten nggih. Terima kasih Bunda Nevi nggih. Nggih. Terima kasih.
Kembali ke latar belakang nggih. Latar belakang itu yang pertama saya sampaikan tadi, kaitannya yang ideal, yang baik-baik, sesuai dengan, yang diharapkan pemerintah, eee, sesuai dengan cita-cita kita. Terus kemudian di bawah, eee, ada kondisi di lapangan, ada sesuatu yang tidak sama, sehingga memunculkan suatu masalah. Nah, dari permasalahan itu, maka nanti akan dirumuskan menjadi rumusan masalah. Dari rumusan masalah nanti akan ditentukan tujuan penulisan makalah ini untuk apa. Kemudian manfaatnya dituliskan sekalian. Gitu. Terus untuk yang kedua, landasan teori atau kajian teori, ini teori-teori yang berkaitan dengan tema atau yang panjenengan angkat. Contohnya karakter, berarti nanti ada pembelajaran karakter tentang pendidikan yang membuat siswa itu menjadi memiliki kepribadian yang lebih bagus dan lain sebagainya. Selain teori-teori yang melandasi dari pemecahan masalah dari rumusan masalah itu, di situ juga di bab 2 itu juga ada hasil inovasi dari orang lain yang mirip atau relevan dengan yang panjenengan angkat. Itu bisa 2 atau 3, ngoten. Tetapi ini biasanya saya menyarankan, panjenengan ambil yang jurnal. Yang jurnal itu, untuk validnya pertanggungjawaban itu sudah dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kalau blogs, terus kemudian artikel yang, tidak tidak bonafit ngaten niku kadang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau jurnal itu biasanya sudah bisa dipertanggungjawabkan dan itu harapannya bisa sebagai rujukan untuk memperkuat sebagai landasan teori. Untuk bab 3 itu karya inovasi pembelajaran. Nah, di sini kalau panjenengan mau mengambil alat peraga, maka monggo alat peraga bisa, medianya bisa. Ini menceritakan semua mulai dari dulu panjenengan pengen membuat inovasi ini bagaimana, itu diceritakan di situ. Contohnya, mohon maaf nggih, untuk menyingkat waktu, ini saya berikan satu pengalaman saya yang waktu itu menjadi juara 3 LKG. LKG itu lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran. Di situ saya mengangkat, saya membuat paru-paru sederhana untuk mendeteksi asap rokok. Sehingga saya merancangnya menjadi alat, ini termasuk alat peraga nggih, alat peraga. Nah, itu merancangnya. Kenapa saya membuat seperti itu? Karena saya memahami betul kalau saya mengingatkan murid saya, anak-anak rokok itu berbahaya. Nah, itu kayaknya tidak mengena. Lah, saya berpikir berpikir bagaimana biar anak-anak itu paham bahwa rokok itu mengandung zat yang sangat berbahaya bagi dirinya juga dengan lingkungannya. Nah, terus setelah itu saya membuat rancangan mulai dari alat dan bahan itu disertakan di situ, cara kerjanya juga disertakan di situ. Kemudian setelah itu termasuk rancangan karya inovatif. Jadi ada kenapa latar belakangnya dulu itu munculnya karya itu kenapa. Terus kemudian
alat dan bahan yang digunakan itu apa, cara kerjanya bagaimana, terus nanti implementasi di di pembelajarannya bagaimana. Setelah itu baru diimplementasikan, diterapkan di pembelajaran. Jadi saat implementasi di pembelajaran itu saya juga mengajak anak-anak, anak-anak hari ini kita akan mempelajari zat adiktif pada rokok. Tapi kalian untuk saat ini, hari ini, kalian saya ajak, kalian semua laki, perempuan, semuanya merokok. Kemudian saya keluarkan rokok kretek, rokok filter, rokok tingwe di depan anak-anak, kemudian saya kasih korek, anak-anak tercengang. Bu, biasanya kan ada larangan tidak boleh merokok di sekolah. Lah ini bu gurunya kok malah ngajak anak-anak untuk merokok. Nah, dari situ itu saya pengen anak-anak memiliki motivasi yang luar biasa. Karena itu monggo panjenengan bisa membuat suatu inovasi yang benar-benar membuat anak itu termotivasi. Saya berharap dengan tadinya tidak boleh merokok, kemudian gurunya ngajak merokok, itu membuat anak-anak, benar tak? Ini anak saya mau diajak merokok oleh bu guru. Bu gurunya ini enggak sakit atau enggak bagaimana. Nah, itu saya berharap seperti itu sehingga anak-anak terfokus dengan apa yang akan dilakukan. Setelah itu baru kita sampaikan, anak-anak merokok hari ini kalian pakai masker. Nah, seperti itu. Kemudian saya keluarkan alat rokoknya itu, alat paru-parunya itu, kemudian kita tata, anak-anak dibuat kelompok, kemudian dipraktekkan, ini sebagai aplikasi dalam pembelajarannya. Setelah itu diambil data hasil aplikasi. Anak-anak akan memperoleh dari asap rokok yang di dalam tabung itu sebagai perokok aktif, sedangkan kapas jadi di dalam tabung itu saya ngasih kapas, kemudian yang di luar juga ada kapas yang menangkap asap rokok yang keluar dari alat. Terus kemudian anak-anak kita ajak untuk membandingkan perokok aktif dan perokok pasif itu bagaimana. Setelah itu juga membandingkan rokok yang filter, kretek, tingwe itu dibandingkan. Dari situ kita memperoleh data sehingga data ini bisa kita analisis bahwa itu kita masukkan analisis data dari aplikasi alat peraga yang sudah kita temukan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk penutupnya kita di dalamnya ada kesimpulan dan saran. Terus kemudian jangan lupa ada lampiran juga, terus ada foto-foto kegiatan. Maaf. Terus kemudian untuk penilaian karya ilmiah untuk ini berlaku hampir semuanya, tetapi dalam Innobel itu nilai kebermanfaatan itu yang lumayan tinggi nilainya. Jadi untuk karya ilmiah itu ada apik, A-nya itu asli, P-nya itu perlu, I-nya itu inovasi, K-nya itu konsisten. Terus kemudian nilai kebermanfaatnya, bermanfaat enggak? Apa yang kita lakukan, apa yang kita ciptakan, apa yang kita sebut inovasi ini bermanfaat tidak? Membuat anak menjadi senang, membuat anak menjadi paham dengan apa yang kita ajarkan, itu nanti masuknya ke nilai kebermanfaatan. Terus kemudian untuk
nilai kebermanfaatan ini yang lebih tinggi adalah berasal dari sesuatu yang tidak kita gunakan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Contohnya, misalkan kalau saya kemarin membuat paru-paru sederhana itu berasal dari tabung reaksi yang ada di sekolah. Kemudian ada selang itu mudah kita dapatkan. Terus kemudian ada sepetnya untuk menarik asap itu kita gunakan pengisi tinta, sepet pengisi tinta. Terus kemudian tempatnya rokok itu kita buat dari spidol snowman. Terus itu ditaruh di situ, kemudian kita rangkai menjadi suatu alat yang bisa membuat asap rokok yang di luar itu jika kita tarik asapnya masuk ke dalam, di dalam ada kapas, terus kemudian kapas itu akan tercemari oleh asap, kemudian begitu kita tekan asapnya keluar membara rokok itu, sehingga ini merupakan suatu proses orang merokok ngoten niku kalau kita menghembus rokoknya juga akan membara. Itu kita sesuaikan. Terus kemudian penilaian karya ilmiah yang berikutnya adalah kesesuaian dengan selingkung. Selingkung ini tiap tahun itu selalu ada perubahan, selalu ada variasi atau ada inovasi. Monggo itu disesuaikan. Contohnya abstraknya tidak boleh lebih dari berapa kata, misalnya 50 kata atau 75 kata kita mengikuti. Kemudian menggunakan batas atas, marginnya atas bawah kiri kanan itu berapa, menggunakan ukuran font jenis hurufnya apa, itu kita ikuti sesuai dengan selingkung yang ditentukan dari juknisnya. Kemudian yang sekarang itu ada plagiasi, tes plagiasi, sehingga itu diupayakan untuk meminimalisir plagiasi. Ini sebenarnya bisa diatasi, kita lihat dari ini masih kalau saya similarasi nggih, itu nah ada ada sebuah program yang bisa kita gunakan untuk melihat karya kita ini adalah karena plagiasi atau bukan. Padahal itu kadang-kadang itu karya kita, tapi karya kita sudah diunggah, dipublikasi, terus itu bisa terdetek. Karena itu kalau memang seperti itu, monggo kita berusaha untuk membuat bisa diparafrase, bisa menggunakan kata yang senada dan lain sebagainya. Itu untuk penilaian karya ilmiah. Ngaten. Saya lanjutkan untuk penilaian. Jadi untuk Nobel ini nanti ada 3 penilaian. Penilaiannya terdiri dari naskah inovasi itu, kemudian maksud saya naskah, terus inovasi itu ide, temuan idenya itu yang memiliki nilai yang paling tinggi, itu sekitar 50%. Sedangkan naskahnya itu 30%, presentasi itu 20%, tapi presentasi ini ada 2 bagian. Yang pertama itu presentasi saat kita tampil di hadapan juri dengan kita menggunakan PTT, terus kemudian kita menyampaikan karya kita itu di hadapan juri, itu biasanya penilaiannya berkisar tentang penampilan, baik penampilan itu dari fisik,
Fisik itu juga dinilai, juga PTT-nya, terus komunikatifnya, penguasaan kontennya. Jadi dianggap kita itu kalau presentasi dianggap seperti PSG yang menjual barang produknya, seperti itu. Terus kemudian selain hasil dari nilai presentasi ini, selain dari presentasi kita juga ada gelar karya. Nah, gelar karya ini yang diutamakan, yang bukan diutamakan, semuanya ini merupakan komponen satu kesatuan, antara lain yang menjadi yang menjadi bahan pertimbangan yaitu desain penataan, kemudian publikasi. Publikasi ini kaitannya kalau kita gelar karya, kondisinya, ruangannya, rame, terus kita hanya bermodal dengan suara kita tanpa ada pengeras, tanpa ada daya dukung, misalnya tayangan-tayangan yang lain. Nah, itu kadang-kadang kurang menarik publik untuk berkunjung. Kemudian interaksi, kalau memang itu alat peraga, bagaimana orang berkunjung itu pengen sekali mencoba alat yang kita temukan. Nah, itu adalah salah satu bagian dari penilaian gelar karya. Terus yang tidak kalah penting, kebersihan dan keamanan. Jangan sampai kita menyalakan rokok terus kemudian apinya, letukannya api itu mengenai mengenai sekitarnya, kemudian terjadi kebakaran. Nah, seperti itu. Karena itu kita perlu memperhitungkan untuk desain penataan ini yang paling saya anggap menarik itu adalah yang bisa di-show-kan. Artinya orang luar, orang dari jauh itu bisa melihat, "Oh, itu apa ya? Kok menarik?" Nah, jangan jangan ditidurkan. Lebih baik diberdirikan sehingga orang yang dari jauh itu kelihatan. Loh, apa yang dia mau menampilkan apa? Lah, seperti itu. Terus publikasi itu seperti yang saya sampaikan tadi. Nggih, berikutnya kayaknya sudah itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita tetap bisa menebar kebermanfaatan karena itu yang mendatangkan kemudahan bagi kita. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Semoga ini sedikit menginspirasi dan bisa bermanfaat kepada teman-teman yang lainnya. Saya kira itu dari saya. Sudah. Nggih, monggo. Saya sebenarnya enggak suka kalau satu arah ngeten iki. Nggih, iya. Saya lebih suka nggih. Kita di sini sharing lebih nggih, ngapunten. Terima kasih nggih, Bu Devi. Iya, ini nanti saya kira itu nggih. Nggih, nggih, terima kasih. Terima kasih ya. Ini nanti ada sesi tanya jawab setelah para narasumber lainnya menyampaikan paparannya. Seperti itu. Nggih. Nggih. Sampun nggih, Bu Devi. Nggih, terima kasih, semoga bermanfaat. Nggih, terima kasih juga kepada Bunda Nevi Retno Asih, SPD MPD. Paparannya yang sangat luar biasa, semoga materi yang diberikan dapat memotivasi kita untuk terus semangat dalam berproses. Baiklah, selanjutnya untuk menyingkat waktu, langsung kita simak paparan materi dari narasumber kedua. Mari kita sambut Bunda Farida Setiani SPD. Kepada Bunda kami persilahkan.
Mood-nya belum di anu Bunda. Nggih, iya. Terima kasih kepada Bunda Neni atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak guru hebat yang ada di sini, yang terhormat Bapak Dr. Imam Wahyudi SPD MBDI, selaku Koordinator Peta Mahadika, yang kami hormati Bapak Joko Sulistyo SPD, Pengurus Peta Mahadika Kabupaten Blitar, serta bunda-bunda teman narasumber hebat pada malam hari ini, ada Bunda Nevi Retno Asih, SPD MBD, dan Bunda Yuni Puji Astuti SPD, serta Bapak Guru Hebat peserta audiens webinar ke-35 pada malam hari ini. Izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sampun terlihat? Sampun Bunda. Oh Sudah iya, terlihat, nggih. alhamdulillah, nggih. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya adalah Farida Setiani. Saat ini saya mengabdi di UPT SDN Legok II. Saya merupakan guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Blitar. Alhamdulillah kemarin mendapat kesempatan untuk mengikuti Lomba Innobel Kabupaten Blitar jenjang sekolah dasar tahun 2023. Tadi sudah dipaparkan Bu Nevi tentang apa itu Innobel, manfaat Innobel, langkah membuat Innobel dengan lengkap nggih. Mungkin di sini saya hanya melengkapi penjelasan Bu Nevi berdasarkan sosialisasi yang saya dapatkan kemarin pada tanggal 30 Oktober dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Merefleksi Innobel tahun kemarin bahwa ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama ada penulisan dengan bobot 30%, yang kedua ada inovasi dengan bobot 50%, yang ketiga ada presentasi bobot 20%. Jadi di sini bisa kita lihat nggih, untuk bobot yang paling tinggi itu adalah inovasi. Apa saja inovasi itu? Tadi Bu Nevi sudah juga menerangkan nggih. Jadi inovasi itu bukan hanya tentang alat peraga, tapi inovasi itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah teknologi tepat guna, yang kedua adalah alat peraga, karya seni, serta strategi dan model. Untuk teknologi tepat guna, beberapa pengembangan teknologi ini biasanya dimanfaat guru untuk memberikan mempermudah guru dalam memulai memberikan apa ya, dapat mempermudah guru untuk melakukan penilaian, misalkan aplikasi P5 Project atau aplikasi rapot yang sebelumnya sudah didapatkan di Dinas Pendidikan namun kurang lengkap. Panjenengan bisa membuat teknologi yang lebih lengkap lagi. Ini contohnya untuk pemenang tahun lalu, ini ada membuat inovasi pembelajaran multimedia, pembelajaran interaktif. Di sini kita bisa melihat bukan hanya digunakan untuk penguatan materi, jadi anak-anak bisa menggunakan media ini untuk sebagai sumber belajar. Yang kedua ada alat peraga. Apa saja yang termasuk alat peraga? Di sini ada 5. Yang pertama adalah poster, kemudian alat permainan pendidikan, model benda, benda potongan, model benda dan alat tertentu, kemudian benda potongan dan alat bantu pembelajaran. Yang perlu diingat nggih Bapak Ibu, fungsi alat peraga ini harus bisa merangsang pikiran anak untuk lebih memberikan semangat dan kemauan untuk belajar. Yang alat peraga ini saya contohkan, ini ada boneka magnet yang digunakan oleh Ibu Laila dari Pakunden 2 pada Lomba Innobel tahun 2021. Jadi alur dari
boneka magnet ini dimulai dengan guru menceritakan sebuah cerita hewan, kemudian dari alat peraga itu bisa merangsang siswa untuk kreatif membuat cerita baru sesuai dengan versi mereka sendiri. Yang kedua, ini alat peraga yang saya gunakan pada lomba kemarin, saya beri nama Utari. Utari ini adalah gabungan antara ular tangga dan augmented reality. Jadi latar belakang dari alat peraga yang saya gunakan itu pada pembelajaran PPKN di kelas 4 kemarin itu banyak siswa yang penasaran dengan berbagai alat musik yang ada di berbagai daerah. Bukan hanya alat musik saja, tetapi anak-anak juga penasaran, bertanya, "Bu, bagaimana bunyi alat musik kulintang?" Nah, kalau kita mencari alat musik itu di YouTube pasti sangat menyulitkan di Bapak Ibu karena alat musik di Indonesia itu banyak beragam sekali. Maka saya menggabungkan dengan alat augmented reality ini yang dapat menampilkan keterangan siswa dari mana alat itu berasal serta dapat menampilkan suara asli dari alat musik tersebut. Kemudian ada karya seni misalnya teknik batik baru dalam menggambar. Nah, ini contohnya batik ciprat yang ditemukan inovasi tahun 2018. Dulu memang belum sepopuler sekarang ya Bapak Ibu, teknik ciprat itu. Baru setelah adanya inovasi, sekarang teknik ini digemari oleh siswa untuk belajar. Kemudian selanjutnya ada strategi atau model pembelajaran. Jadi di dalam strategi ini guru dapat menciptakan strategi baru atau melakukan admi terhadap strategi lama sehingga hasilnya lebih efisien. Kemudian yang tidak kalah penting dari lomba Inobel yaitu karya tulis. Karya tulis ini merupakan laporan dari kegiatan inovasi yang jenengan lakukan dari mulai tahapan awal hingga selesai. Ada 15 tahapan dalam melakukan karya tulis, menulis karya tulis. Yang pertama adalah judul, kemudian dibagi menjadi 4 komponen seperti yang sudah dijelaskan Bu Nevi tadi. Ada bab 1 yang berisi tentang latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat. Kemudian ada bab 2 landasan teori, kemudian ada bab 3 yang berisi tentang ide dasar, proses penemuan, aplikasi praktis dalam pembelajaran, kemudian data hasil APP, kemudian analisis hasil APP, bab 3 masih diseminasi yang terakhir, kemudian bab 4 ada kesimpulan, saran, kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Kita ulas satu persatu nggih Bapak Ibu. Untuk judul ini, judul itu harus memuat karya inovatif yang dikembangkan. Judul itu harus dibuat dalam dan ditulis dalam huruf kapital. Judul tidak boleh lebih dari 20 kata. Jelas, padat, dan informatif. Ditulis dalam kalimat pernyataan. Ini contohnya judul yang saya gunakan kemarin, penerapan media pembelajaran Utari untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 4 UPT SDN Legok 2 Kabupaten Blitar. Kemudian ada lagi komponen latar belakang ya. Disusun secara sistematis dengan memaparkan kondisi ideal. Jadi tadi juga sudah dijelaskan Bu Nesvi bahwa di dalam latar belakang ini nanti panjenengan bisa menerangkan tentang kondisi sekolah panjenengan real saat ini, kemudian harapan Anda setelah Anda melakukan inovasi. Kemudian ada beberapa komponen latar belakang. Yang pertama adalah fakta, ditulis wilayah kelas tidak luar. Jadi untuk latar belakang panjenengan nanti harus fokus pada satu tujuan. Kemudian teori yang mendukung fakta, kemudian kesenjangan, solusi, dan triangulasi.
Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah ini hanya harus fokus dengan latar belakang yang dihadapi. Dalam Inobel, penilaiannya harus terukur disertai dengan data real dan dapat teruji. Untuk rumusan masalah kita bisa mengambil 3 penilaian nggih. Ada penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor. Jadi untuk penilaian afektif di sini berkaitan dengan minat dan sikap, misalnya keberanian, antusias, keaktifan. Kemudian untuk penilaian kognitif ini berkaitan dengan intelektual seperti pengetahuan, nanti panjenengan bisa buktikan dengan nilai sebelum dan sesudah melakukan inovasi. Kemudian yang ketiga ada psikomotor, ini adalah kemampuan dalam melakukan keterampilan. Ini contohnya rumusan masalah yang bisa digunakan. Nah, untuk tujuan ini kalau masalah panjenengan nanti 3, jadi harus tujuan ini harus ditulis dengan sama persis dengan rumusan masalah tadi. Kalau panjenengan yang pertama tadi afektif, maka tujuannya juga harus afektif. Yang kedua panjenengan nanti penilaian kognitif, maka yang kedua tujuan panjenengan nanti juga bertujuan untuk kognitif. Dan untuk yang ketiga ada psikomotor, jadi tujuan panjenengan juga menuju ke psikomotor. Untuk komponen manfaat dituliskan dalam bentuk-bentuk poin yang mungkin diperoleh secara praktik. Jadi manfaat ini merupakan kebermanfaatan inovasi yang kita buat, bisa bagi diri kita sendiri, bisa bagi peserta didik, bagi sekolah, serta bagi teman sejawat. Kemudian landasan teori. Nah, landasan teori ini panjenengan bisa melihat judul yang panjenengan buat. Jadi landasan teori ini bisa mengacu dari judul yang bisa, misalkan ini contohnya. Nah, pengembangan multimedia pembelajaran interaktif untuk meningkatkan literasi sains dalam pembelajaran IPA, perkembangbiakan tumbuhan pada siswa kelas 6. Jadi untuk landasan teorinya panjenengan bisa diambilkan dari variabel yang digunakan untuk judul, bisa pengertian multimedia, bisa pengertian pembelajaran interaktif, bisa hakikat pelajaran IPA, juga bisa pengertian literasi sains. Untuk komponen proses dan penemuan atau pembaharuan, pada bagian ini menjelaskan tentang ide dasar dari panjenengan memunculkan inovasi, kemudian bagaimana rancangannya, deskripsinya, bagaimana revisi, serta keunikan karya inovasi panjenengan yang tidak ada di inovasi yang lain. Kemudian ada komponen aplikasi praktis dalam pembelajaran. Bagian ini memaparkan tentang kebermanfaatan karya inovasi pembelajaran serta langkah-langkah dan prosedur penggunaan. Jadi pada bagian ini panjenengan bisa menceritakan bagaimana detail penerapan media inovasi jenengan di dalam kelas, serta dapat menampilkan data yang panjenengan dapatkan setelah melakukan inovasi. Tapi bukan data mentah nggih Bapak Ibu, melainkan sudah melalui pengolahan. Misalkan dalam pembelajaran matematika setelah melakukan inovasi, ulangan Yudi mendapat nilai 90, Ani mendapat nilai 80. Jadi yang ditampilkan di aplikasi praktis laporannya nanti bukan nilai 90 atau 80 yang muncul, tapi panjenengan sudah mempresentasikan siswa, misalkan berapa persen yang mendapat nilai 80, berapa persen yang mendapat 90. Jadi bukan data mentah nggih Bapak Ibu.
Kemudian analisis hasil aplikasi praktek inovasi pembelajaran. Jadi di dalam bagian ini mendeskripsikan hasil pengolahan data dan pemaknaannya berdasarkan hasil data kuantitatif dan kualitatif bergantung jenis datanya dan dihubungkan dengan teori yang diambil. Jadi setelah pengolahan nilai kita dapatkan, kita analisis apakah inovasi ini sesuai dengan tujuan inovasi yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya ini ada contoh analisis data, hasil pengukuran validitas penggunaan media menunjukkan bahwa media pembelajaran roda lingkaran dapat dinyatakan valid karena memperoleh rata-rata persentase skor penilaian terhadap 12 indikator yang ditentukan 91,33%. Nah, di sini juga ada nggih, hal ini sesuai dengan pengelompokan atau pengkategorian yang diasumsikan oleh Ridwan. Jadi mungkin inovasi ini sudah dilakukan oleh Bapak Ridwan sehingga hasil inovasi yang sudah dilakukan oleh sebelum panjenengan itu bisa dimasukkan di dalam analisis data untuk memberikan penguatan kepada analisis panjenengan. Kemudian yang keempat ada bab 4 itu ada kesimpulan dan saran nggih. Kesimpulan itu berisi tentang jawaban yang diperoleh secara empirik dari rumusan masalah berbentuk poin-poin capaian yang diperoleh dari karya inovasi. Poin-poin pada kesimpulan dituliskan sesuai dengan banyaknya rumusan masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan dituliskan berdasarkan data dan pembahasan di bab 4. Jadi di bab 4 nanti ada 2 poin nggih Bapak Ibu, ada kesimpulan dan saran. Kemudian yang selanjutnya di bab 4 juga ada saran. Saran ini berbentuk poin-poin atau catatan praktis yang dilakukan di masa yang akan datang. Kemudian rekomendasi berdasarkan hasil agar manfaat untuk berbagai pihak, kemudian saran untuk peneliti selanjutnya. Yang paling terakhir niki ada daftar pustaka. Nah, kalau panjenengan menuliskan daftar pustaka sudah paham semua nggih. Semua sumber yang dirujuk di dalam daftar pustaka itu adalah terbitan 5 tahun terakhir. Juga disampaikan Bu Nevi tadi kalau bukan hanya Blogspot nggih Bu Nevi tadi bisa melakukan sumber buku atau yang valid. Kemudian dibuat untuk mendorong dan meminimalisasi potensi praktik plagiarisme penulisan karya ilmiah. Oke, ini contohnya karya pustaka ini panjenengan sudah paham sendiri, sudah pernah membuat skripsi dulu pasti sudah berpengalaman nggih. Dan terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa diperoleh dari penjelasan saya hari ini. Waktu saya kembalikan kepada Bunda Nevi. Nggih, terima kasih Bunda Farida Setiani atas paparannya. Banyak ilmu yang bermanfaat dari panjenengan yang menjadikan motivasi bagi kita untuk bisa membuat inovasi pembelajaran, nggih. Baiklah, selanjutnya yaitu narasumber kita yang ketiga. Langsung saja kepada Bunda Yuni Pujiastuti SPD, kami persilahkan. Monggo Bunda. Matur nuwun sangat Bu Nevi atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada Bapak Ibu guru hebat yang malam hari ini telah mengikuti webinar seri 35 di dalam ruang virtual ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam dan bahagia untuk semuanya, nggih. Meskipun hari sudah malam, tapi Bapak Ibu masih semangat mengikuti webinar pada malam hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Imam Wahyudi SPD MPDI,
selaku koordinator Komunitas Peta Mahardika Kabupaten Blitar. Yang kami hormati Bapak Joko Sulistyo SPD selaku pengurus Komunitas Peta Mahardika Kabupaten Blitar. Yang kami hormati narasumber hebat yang hadir pada malam hari ini, kepada Bunda Ibu Nevi Retno Asih SPD MPD dari UPT SDN Legok 1. Beliau adalah senior saya, jadi kita sama-sama guru IPA. Seperti itu, nggih Bu Nevi, nggih. Kemudian selanjutnya kepada rekan saya yang hebat juga, Ibu Farida Setiani SPD. Beliau berdinas di UPT SDN Legok 2. Kemudian Bapak Ibu guru hebat yang hari ini mengikuti kegiatan webinar seri 35 dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada komunitas Peta Mahardika yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membersamai Bapak Ibu guru hebat pada ruang virtual malam ini. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu guru hebat, mohon maaf apakah sudah terlihat nggih? Nggih, sampun Bunda. Saya stop dulu, nggih sebentar. Nggih, saya stop dulu nggih, Bun. Mohon maaf ya Bun, ini sinyalnya agak susah jadi masih belum terlihat. Nggih, masih belum terlihat Bunda Yuni. Nggih, sekedap. Mohon izin nanti jika terkendala bisa saya bantu share screen-nya Bunda. Oke, bisa kirim ke Bunda Ami, berarti nggih Bunda Yuni filenya, jadi nanti bisa di-share screen sama Bunda Ami. Oke, siap Bun. Ini mohon maaf. Saya pakai PDF aja nggih, kalau kelihatannya kalau saya sebentar Bun. Oh ya, ini sudah bisa sepertinya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu karena mungkin di sini sinyalnya agak susah atau ada gangguan nggih malam ini. Jadi mohon maaf untuk share screen saya menggunakan PDF saya. Nggih, nggak apa-apa Bunda. Ini sudah bisa ini. Sebentar Bu. Semoga saja sinyalnya bersahabat nggih Bunda. Semoga nggih ini karena di luar ya. Nggih, siap Bun. Saya izin share screen dulu nggih. Nggih, iya. Mohon maaf, apakah sudah bisa Sudah. Ampun. Di layar panjenengan semuanya? Sudah Nggih, bisa. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Sampun nggih? Nggih, siap. Bapak Ibu guru hebat, peserta webinar series 35 pada malam hari ini. Saya sebagai narasumber ketiga dari kegiatan berbagi praktik baik dengan tema inovasi pembelajaran. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibunda Nevi dan Ibunda Farida Setiani tentang bagaimana
apa itu kaitannya dengan inovasi pembelajaran, terkait dengan penilaian, kemudian bagaimana cara kita untuk menulis inovasi pembelajaran itu sendiri. Dan di sini saya nanti lebih fokus, saya akan berbagi praktik baik saya, apa yang sudah saya ikuti terkait dengan Festival Inovasi Pembelajaran pada tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. Perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Yuni Pujiastuti dari UPT SMPN 1 Talun, dan saya kebetulan adalah calon guru penggerak Angkatan 8, dan alhamdulillah insya Allah di akhir bulan November ini saya akan menyelesaikan pendidikan guru penggerak saya di Angkatan 8 ini. Dan pada tahun 2022, alhamdulillah saya terpilih menjadi juara 1 inovasi pembelajaran di Kabupaten Blitar jenjang SMP, Bapak Ibu. Suatu hal yang membuat saya menjadi semangat untuk menulis atau mengikuti kegiatan inovasi pembelajaran ini adalah saya terpicu dengan satu statement yang disampaikan oleh Ebi Yeswa, bahwa the most difficult and complicated part of the writing process is the beginning. Jadi satu hal yang membuat saya itu merasa kesulitan atau membuat saya itu merasa sangat berat untuk mengikuti kegiatan ini dalam menulis karya tulis saya adalah ketika saya ingin mengawalinya, Bapak Ibu. Jadi itu sangat berat sekali, tetapi saya harus memulainya. Dan motivasi saya ketika saya mengikuti Festival Inovasi Pembelajaran mungkin yang pertama adalah bahwa seorang guru itu adalah harus belajar sepanjang hayat. Karena seorang guru adalah memiliki keprofesionalnya dalam bidangnya, dan ini harus dilakukan secara berkelanjutan atau terus-menerus agar apa yang dimilikinya bisa diberikan kepada murid-muridnya di sekolah. Motivasi saya yang kedua adalah seorang guru harus bersifat adaptif. Artinya seorang guru itu harus mengetahui apa kebutuhan murid-muridnya di kelas, apa yang sedang disenangi oleh murid-muridnya di kelas. Dan hal ini sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa seorang guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kekuatan alam dan kekuatan kodratnya. Yang ketiga adalah motivasi saya mengikuti ini adalah berbagi dan menginspirasi. Karena saya sebagai seorang guru harus bisa mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh saya agar saya selalu bisa senantiasa bisa belajar bersama rekan-rekan sejawat saya. Dan mungkin nanti apa yang bisa saya pelajari bersama-sama dengan rekan saya itu bisa menginspirasi rekan sejawat saya untuk bisa mengembangkan kompetensinya. Nah, untuk strategi menyusun karya inovasi tadi sudah Sepertinya sinyalnya Bu Yuni kurang baik ya ini. Oleh Bunda Nevi karya inovasi. Berarti saya harus, mohon maaf, belum terlihat ya. Ini masih strategi menyusun karya inovasi, Bunda. Dan suaranya betul, Bunda Yuni, suaranya Bunda suaranya Yuni, apa putus-putus? Oh, suaranya putus-putus, berarti sinyal saya, nggih. Mohon maaf, Bun. Ya, langsung saya jelaskan kembali bahwa untuk strategi menyusun karya inovasi itu ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Untuk praproduksi bahwa di sini kita harus bisa menentukan permasalahan apa yang nantinya kita angkat dalam karya tulis kita. Kemudian yang produksi bahwa di situ kita akan mengambil atau melakukan eksekusi di dalam kelas terkait dengan ide-ide yang akan kita berikan kepada murid-murid kita di kelas. Kemudian untuk pasca produksi bahwa kita akan menyusun karya tulis. Nah,
ada satu hal yang sangat membuat kita itu merasa malas atau mungkin kita merasa tertantang untuk menulis adalah dari mana kita akan mengawali membuat suatu karya tulis. Nah, ketika kita ingin menulis, maka apa yang bisa kita tulis, apa yang bisa kita buat inovasi, itu semuanya ada di kelas, Bapak Ibu. Ada di kelas, di mana akan timbul suatu masalah yang kita hadapi pada saat kita melaksanakan proses pembelajaran. Masalah itu bisa berasal dari strategi, model, media pembelajaran, atau yang berkaitan dengan teknologi yang kita terapkan di dalam proses pembelajaran kita. Jadi masalah-masalah itu timbul ketika kita berada di dalam kelas. Sehingga ketika ada masalah, maka kita pasti akan berpikir, terjadi konflik kognitif. Sehingga ada suatu ide menulis, di mana ide menulis ini adalah suatu hal untuk mencari solusi dari permasalahan kita. Nah, solusi yang bisa saya temukan ketika saya mengikuti kegiatan Festival Inovasi Pembelajaran tahun kemarin adalah ketika saya di kelas saya menemukan masalah, maka hal yang harus saya lakukan adalah saya yang pertama adalah harus banyak membaca artikel atau jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Tadi sempat disampaikan oleh Bunda Nevi dan Bunda Farida bahwa ketika kita membaca, mencari sumber bacaan atau kajian pustaka, maka yang harus kita utamakan adalah yang sudah dipublikasikan, ya, kemudian sudah terakreditasi dan sudah diakui, bukan semacam blog seperti itu. Kemudian yang kedua, menurut pengalaman saya ketika saya ingin menulis adalah setelah membaca berarti saya banyak melihat tayangan terkait dengan video pembelajaran yang ada di platform digital, misalkan salah satunya adalah di YouTube. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, hal yang saya lakukan adalah ketika saya sudah banyak membaca, saya menemukan banyak ide, kemudian saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat saya, di mana apa yang ingin saya terapkan dalam kelas saya terkait dengan ingin mencari solusi dalam permasalahan saya itu teman saya bisa memberikan masukan kepada saya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah kita harus reflektif Bapak Ibu. Jadi ketika proses pembelajaran berlangsung, kita menemukan masalah, maka kita harus reflektif. Jadi kita mungkin menyempatkan waktu 10 menit, 5 menit ya. Kemudian boleh itu di ruang guru atau di mana saja. Itu kita flashback, istilahnya flashback terhadap proses pembelajaran kita. Tadi pembelajaran kita seperti apa? Apakah anak-anak tertarik? Apakah anak-anak termotivasi? Apakah media pembelajaran yang saya gunakan sudah sesuai dengan konten materi? Apakah ketika saya mengajar di kelas, strategi, model pembelajaran sudah pas dengan karakteristik peserta didik yang ada di kelas saya seperti itu. Jadi saya reflektif, saya kilas balik seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah saya menemukan ide, solusi untuk membantu memecahkan masalah dari hal tadi yang barusan saya jelaskan, maka hal yang saya lakukan berikutnya adalah saya harus mulai menulis. Tidak harus menulis lengkap karya tulis sesuai dengan tata cara penulisan juknisnya, misalnya juknis dari Inobel, tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya hanya menulis kasarannya saja, yang disebut dengan menuliskan kerangka konseptual. Apa ide saya, apa yang ingin saya kembangkan, apakah metode, apakah itu medianya, apakah model pembelajaran yang ingin saya kembangkan. Saya tulis secara kasar, biasa saja Bapak Ibu, tidak harus yang langsung bagus. Bahasanya juga masih acak-acakan, tapi itu adalah ide pokok ketika saya ingin mengembangkan di kelas saya. Selanjutnya, yang saya lakukan ketika saya sudah menuliskan kerangka konseptualnya, maka saya mencoba di kelas saya. Jadi, ketika saya sudah menemukan ide, saya coba apakah ide saya ini ada perubahan terhadap apa yang menjadi permasalahan di kelas tersebut. Nah, ini tadi tahapan ya, berikutnya tahapan seleksi jenjang TK atau SD. Nah, kalau
tadi mungkin sempat disampaikan oleh Bu Nevi, ini saya ulang kembali, karena ada perbedaan seleksi di tingkat jenjang TK dan SD serta SMP. Kalau di jenjang SD sama TK itu adalah seleksinya per gugus, kemudian dari masing-masing gugus itu akan dipilih perwakilannya, kemudian baru dipilih masing-masing 3 pemenang untuk mewakili tingkat kabupaten. Sedangkan untuk tahapan seleksi jenjang SMP itu agak sedikit berbeda, jadi kita tidak mengenal istilah gugus Bapak Ibu, jadi kita mengenal yang namanya seleksi tingkat center. Kebetulan di jenjang SMP itu ada 4 center Bapak Ibu, ada center timur, center tengah, center barat, dan center selatan, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk kategori di SMP itu ada MIPA, jadi ada kelompok rumpun mapel matematika dan IPA, kemudian ada IPS, kemudian P-nya ini PKN, kemudian B-nya adalah bahasa, jadi IPS PB, dan rumpun yang ketiga adalah PASO PIM BK. Berarti itu di luar mata pelajaran matematika, IPA, IPS, PKN, dan bahasa. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian setelah kita seleksi di tingkat center, maka selanjutnya dari masing-masing perwakilan center itu dikirim atau dipilih yang terbaik dari masing-masing kategori untuk masuk ke babak semifinal. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk tahapan seleksi berikutnya, ketika kita sudah terpilih di masing-masing center atau gugus, maka kita nanti akan dinilai karya tulis kita. Tadi sudah disampaikan sama Bunda Nevi sama Bunda Farida, itu ada pembobotannya dari masing-masing kriterianya itu tadi. Yang tertinggi itu tadi adalah inovasinya. Kemudian untuk babak final Bapak Ibu, ketika kita sudah dipilih 3 peserta terbaik dari masing-masing kategori, maka kita akan masuk ke babak final Bapak Ibu. Jadi di babak final ini kita ada 2 tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama adalah kita akan disuruh untuk mempresentasikan dari karya tulis kita. Kemudian di hari yang kedua kita nanti ada semacam pameran karya terkait dengan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, untuk presentasi Bapak Ibu, itu kita harus menggunakan PPT atau slide yang sederhana, dan di situ ada maksimal 7 slide yang akan dipresentasikan di depan juri. Kebetulan pada tahun 2022 itu ada 3 juri yang menilai kita Bapak Ibu. Jadi di satu ruangan di Aula Garuda, kita itu di situ hanya ada kita peserta finalisnya dan ketiga juri yang nanti akan memberikan waktu kepada kita untuk memaparkan terkait dengan inovasi kita, itu kurang lebih waktunya 10 menit dan 15 menit tanya jawab dengan juri. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian langsung saja Bapak Ibu, inilah saya akan menjelaskan terkait dengan atau menceritakan inovasi saya atau karya saya pada saat Festival Inovasi Pembelajaran pada tahun 2022. Jadi kalau misalnya kemarin saya lihat itu teman-teman banyak mengambil media pembelajaran, kemudian alat peraga dan sebagainya seperti itu, tetapi kemarin saya tidak ke alat peraga Bapak Ibu. Jadi ternyata inovasi pembelajaran tidak hanya berupa produk atau alat peraga, tetapi ternyata model pembelajaran itu merupakan salah satu bentuk inovasi Bapak Ibu. Nah, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang bingung, apa sih bedanya model, kemudian strategi, atau metode. Nah, sedikit saya mau menjelaskan bedanya Bapak Ibu. Kalau metode itu mungkin metode diskusi ya Bapak Ibu, atau ceramah. Tapi kalau model pembelajaran, itu adalah memiliki sintak pembelajaran atau tahapan pembelajaran yang berbeda dan itu merupakan hasil inovasi kita sendiri. Nah, Bapak Ibu harus tahu bahwa ketika kita melakukan sebuah inovasi pembelajaran, itu tidak harus sesuatu yang baru yang belum diketahui banyak orang. Kita bisa memodifikasi, kita bisa melakukan atau meneruskan penemuan yang sudah dilakukan oleh pendahulu, baik itu yang ada di jurnal, artikel, tesis, disertasi,
itu bisa kita lakukan Bapak Ibu. Jadi tidak harus sesuatu yang baru. Karena apa? Ide saya ini adalah merupakan penggabungan dari sebuah inovasi pembelajaran, yaitu pembelajaran dengan menggunakan make a match atau menggunakan tanya jawab Bapak Ibu dengan menggunakan kartu. Dan satu lagi saya menggabungkan satu bentuk inovasi pembelajaran dengan menggunakan permainan mencari harta karun. Jadi di sini saya menggabungkan satu media kartu dan satu media bagaimana bermain mencari harta karun. Itu yang menjadi esensi utama ketika saya mengembangkan model pembelajaran yang saya sebut dengan teknik mencari jodoh atau ketika saya buat akronim menjadi Temen Jo. Jadi saya di sini juga harus memberikan sesuatu yang menarik kepada semua orang. Jadi ketika mereka tahu apa sih Temen Jo, berarti mereka akan tertarik dengan apa yang saya sampaikan tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa sih yang saya siapkan di sini? Nah, untuk model pembelajaran Temen Jo, ya namanya Temen Jo itu teknik mencari jodoh, itu merupakan salah satu bentuk pembelajaran dengan pendekatan cooperative learning, Bapak Ibu. Jadi di situ nanti ada kerjasama dengan teman. Karena apa? Pada saat saya mengikuti festival inovasi pembelajaran, tema yang diangkat adalah kita ingin membentuk profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Nah, dimensi yang saya angkat di situ adalah tidak semuanya Bapak Ibu. Jadi satu saja yang saya angkat lebih fokus kepada gotong royong. Karena dimensi gotong royong ini sangat erat sekali dengan model pembelajaran dengan menggunakan pendekatan cooperative learning yang ingin saya kembangkan. Nah, kenapa saya di sini ingin mengembangkan model pembelajaran Temen Jo dengan pendekatan cooperative learning? Karena dalam model pembelajaran saya ini, pertama adalah sangat mudah, tidak hanya bisa diterapkan di IPA, tapi bisa diterapkan di semua mapel. Kemudian, yang ketiga adalah tidak harus menggunakan IT atau teknologi yang sangat mungkin yang memerlukan mungkin LCD atau alat yang lain, tapi sangat sederhana sekali. Jadi dimanapun ini bisa diterapkan, bahkan di sekolah yang tertinggal atau sekolah yang masih belum memiliki fasilitas yang memadai itu bisa menerapkan atau menggunakan media pembelajaran ini bagi Bapak Ibu guru yang ingin menggunakan menggunakan model pembelajaran Temen Jo untuk memotivasi murid-muridnya di kelas. Saya kembali lagi Bapak Ibu, mohon maaf. Apa sih yang disiapkan di model pembelajaran Temen Jo? Kita hanya cukup amplop biasa saja Bapak Ibu yang biasanya kita sering gunakan untuk becek itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kartu jodoh. Kartu jodoh ini kalau boleh saya jelaskan adalah kartu jawaban. Kenapa saya bilang kartu jawaban? Karena nanti kita punya yang namanya jodohnya. Nah, jodohnya itu adalah LK Bapak Ibu. Nah, okay. Kemudian di sini kita siapkan kartu petunjuk jodoh atau clue, okay. Petunjuk atau clue di mana kartu jodoh itu berasal. Kemudian, ya ini Bapak Ibu, jadi kalau kita sudah menyiapkan kartu jodoh berupa jawaban, maka kita harus juga menyiapkan lembar peserta didik sebagai pasangan jodoh dari kartu jodoh. Okay. Sebenarnya pasangan jodoh itu jawaban dan lembar kerjanya. Kalau saya bilang sesederhana itu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin tadi hasilnya gitu Bapak Ibu. Ini jadi ini LK-nya, kemudian ini adalah kartu jodohnya. Apa sih yang beda? Nah, ini nanti saya akan menjelaskan sintak pembelajaran menggunakan model Temen Jo atau teknik mencari jodoh. Yang pertama kita biasa Bapak Ibu kita melakukan kegiatan pembelajaran pendahuluan, kemudian kita kemudian selanjutnya kita di pendahuluan ya biasalah Bapak Ibu ya kita menyapa, mengabsen dan sebagainya. Kemudian yang kedua kita juga akan mengajak anak untuk membudayakan kegiatan berliterasi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, sintak selanjutnya adalah kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah kita membentuk kelompok karena model pembelajaran Temen Jo itu tidak dilakukan secara individu Bapak Ibu tetapi dilakukan secara berkelompok dan ini sesuai dengan judul dari karya tulis saya untuk membangun jiwa gotong royong murid-murid seperti itu.
Kemudian selanjutnya yang kelima adalah kita memperkenalkan atau menjelaskan peraturan untuk bermain temenju. Apa sih peraturannya dan apa yang mereka harus lakukan? Karena pada saat saya menggunakan model pembelajaran temenju, pembelajaran ini tidak hanya dilakukan di kelas Bapak Ibu, tetapi juga dilakukan outdoor di luar kelas dan ini sangat menarik buat murid-murid saya. Kemudian selanjutnya adalah saya membagikan kartu jodoh. Ya, membagikan kartu petunjuk jodoh. Kartu petunjuk jodoh ini adalah kartu di mana mereka akan mencari di mana kartu-kartu jodoh berada. Memang sengaja sebelum pembelajaran ini berlangsung, saya sudah menyembunyikan kartu jodoh itu di beberapa tempat di sekitar lingkungan sekolah di mana anak-anak harus menemukan kartu itu. Nah, untuk kartu jodoh itu saya buat semenarik mungkin Bapak Ibu. Jadi saya buat petunjuk, misalkan aku berada di depan gerbang sekolah. Aku selalu dijaga oleh satpam. Aku berada di gedung depan ruang guru. Kemudian aku berada di bawah. Aku selalu dilindungi oleh tanaman ini. Misalkan saya buat suatu petunjuk-petunjuk yang menarik anak-anak seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ketika kartu petunjuk jodoh saya berikan, maka selanjutnya saya akan menginstruksikan kepada murid-murid untuk keluar mencari kartu jodoh sesuai dengan kartu petunjuk jodoh yang sudah saya berikan. Jadi mereka mencari bersama teman kelompoknya dan tentunya antara kelompok satu dengan kelompok yang lain itu berbeda tempatnya Bapak Ibu. Kemudian setelah mereka nanti menemukan, mereka akan berlomba untuk masuk ke kelas karena siapa yang paling cepat untuk masuk ke kelas akan mendapatkan reward dari saya. Nah, reward ini tidak harus bentuk uang atau barang Bapak Ibu, saya beri bintang ya. Jadi kelompok-kelompok yang berhasil menaklukkan tantangan dari saya beri reward berupa tanda bintang di LK-nya Bapak Ibu. Dan untuk kartu jodoh itu tadi sudah saya sampaikan berapa jumlah yang harus mereka temukan dan tentunya antara kartu jodoh dengan pertanyaan yang ada di LK itu tidak boleh sama. Misalkan di lembar kerja kita berikan 20 pertanyaan, maka kartu jodoh yang harus mereka temukan jangan 20 nih Bapak Ibu, untuk mengecoh anak-anak itu bisa kita beri 30 atau 35 seperti itu. Selanjutnya mereka akan berkelompok dengan temannya dan memasangkan antara kartu jodoh dan lembar kerja sebagai pasangan jodoh mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya mereka akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di LK. Kemudian selanjutnya anak-anak mempresentasikan apa yang sudah dikerjakannya di depan kelas secara bergantian. Kemudian yang terakhir saya memberikan penguatan terhadap materi yang saya berikan pada saat itu. Kebetulan saya guru IPA sehingga materi yang saya ambil adalah perubahan fisika dan perubahan kimia. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah saya melakukan refleksi. Nah, kebetulan itu juga memilih kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran temenju Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah langkah saya akan menyuruh anak-anak atau murid-murid untuk melakukan assessment dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana model pembelajaran temenju ini bisa menguatkan pemahaman anak terhadap konsep tersebut. Nah, ini adalah dokumentasi saat saya mengikuti kegiatan kemarin Bapak Ibu. Untuk yang pertama, saya foto sebelah kiri adalah ketika saya di hari pertama melakukan kegiatan presentasi kepada Dewan Juri, dan yang kedua adalah hari yang kedua saya melakukan kegiatan panen karya, di mana di situ ada pengunjung dan saya harus bisa mempresentasikan terhadap apa yang saya temukan kepada pengunjung. Nah, ini adalah dokumentasi dari saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, itu yang sedikit dari saya, sedikit dari saya. Semoga bisa menginspirasi bagi Bapak semuanya, dan semoga Bapak Ibu tetap semangat untuk bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak di sekolah. Matur nuwun, saya kembalikan lagi kepada Bu Nevi. Oke, terima kasih Bu Yuni, sangat luar biasa pengalamannya. Semoga saja pengalaman dari Bu Yuni bisa menginspirasi dan dapat menggerakkan kita semua untuk semakin inovatif dalam membuat pembelajaran buat anak-anak. Sebelum kita lanjutkan sesi berikutnya, saya ingin memberikan aplaus dan juga kepada para
Bapak Ibu guru hebat peserta webinar malam ini, silahkan bertepuk tangan untuk para narasumber kita yang hebat. Baiklah, untuk keterbatasan waktu, nggih, kita akan melanjutkan webinar malam ini dengan membuka sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang tadi mungkin sudah menyimpan pertanyaan-pertanyaan seputar materi malam hari ini, bisa mulai bertanya. Untuk pertanyaan kali ini, saya membuka 2 pertanyaan saja nggih Bapak Ibu, karena waktunya sudah semakin malam ini nggih. Monggo silahkan, siapa yang ingin bertanya? Mungkin sambil menunggu siapa yang ingin bertanya, saya tadi sangat tertarik dengan semua yang ibu-ibu narasumber ini sampaikan, nggih, mulai dari Bu Nevi tadi tentang bagaimana cara pembuatan Inobel, kemudian dari Bu Farida juga. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, boleh nih saya bertanya, nggih, ibu-ibu. Sangat boleh, Bu. Monggo. Kita berbagi saja malam hari ini. Sambil menunggu. Monggo Bapak Ibu, saya tunggu nggih pertanyaannya. Sebenarnya gini, mungkin dari saya ya, apa mungkin juga dari Bapak Ibu itu, kalau memikirkan atau mungkin gimana nanti membuat Inobel itu pikirannya mungkin sudah masalah-masalah yang besar, padahal masalah yang sederhana saja yang kita ketemui di dalam keseharian kita dalam mengajar itu mungkin bisa dijadikan inovasi pembelajaran nggih Ibu-ibu nggih. Iya, leres Bu Betul Nevi. sekali. Tidak harus yang sulit-sulit, Bu, yang mudah dan itu ada di sekitar kita, itu bisa kita angkat. Nggih. Nah, itu juga mungkin dari kita harus mengubah mindset kita, nggih, mengubah pikiran kita bahwa kalau mendengar kata inovasi pembelajaran Inobel itu pasti yang masalah yang berat-berat atau mungkin nanti pembuatannya juga rumit seperti itu. Kemudian ada lagi nih titipan, nggih, ibu-ibu dari yang tadi juga sebentar ikut bergabung. Apakah untuk peserta Inobel ini kesemuanya nggih, seperti GTT, P3K itu juga bisa ikut atau nderek lomba inovasi pembelajaran tersebut? Saya jawab dulu nggih Bunda nggih. Dari jenjang SD. Kalau dari jenjang SD kemarin memang kita mau mengadakan diseminasi ke teman-teman itu tanggal 16 November Bunda, November ini. Kemudian setelah diseminasi nanti dilanjutkan lomba inovasi. Nah, lomba Inobel ini sendiri nanti diikuti dari masing-masing sekolah Bunda, diwakili oleh 1 guru kelas, 1 guru PJOK, 1 guru PAI dan dari TK. Nah, untuk dari guru kelas sendiri itu boleh Bunda semuanya. P3K, PNS, GTT itu boleh semua Bunda. Semua mendapat kesempatan yang sama. Oh, begitu nggih. Iya. Terima kasih. Nanti saya sampaikan juga kepada teman saya. Terima kasih. Ini sepertinya Bapak Ibu guru hebat peserta webinar sudah paham semua. Oh iya. Ternyata masih ada Pak Imam Muslim. Pak Imam ingin bertanya ini sepertinya. Monggo Pak Imam. Pak Imam. Nah, ini teman saya guru penggerak angkatan 7 ini Pak Imam. Bagaimana kabarnya? Monggo silakan bertanya. Bertambah dan tidak berkurang. Suaranya belum terdengar Pak Imam. Nggih, suaranya belum terdengar. Terputus-putus tadi yang pertama. Nggih. Sudah, coba dites dulu. Tidak terdengar lagi Pak Imam. Pak Imam masih bisik-bisik ini.
Mungkin bisa chat aja Pak Imam ya. Oh, suaranya nggak terdengar soalnya. Nggih, suaranya tidak terdengar. Apa mungkin bisa chat juga nanti langsung? Oh nggih, ini Bu Intan juga bertanya dan di chat, Ibu-ibu, apa boleh minta jadwal pelaksanaannya, mungkin pelaksanaan lomba Inobel nggih? Ya. Bagaimana Pak Imam, bisa atau mungkin nanti bisa WA Japri kepada ibu-ibu narasumber? Bagaimana Ibu-ibu? Dipersilahkan nggih nanti kalau ada yang Japri. Siap Bunda, Siap. siap. Ya, karena sampai saat ini kita belum ada juknisnya, Bunda. Oh Belum gitu. di SMP belum ada juknisnya. Belum ada informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Festival Inovasi Pembelajaran untuk tahun 2023. Oh nggih, seperti itu. Tapi kabar burungnya kira-kira bulan Januari. Januari, Februari Itu kabar burungnya. Oke. Kabar Oh, iya. burungnya ketangkep apa tidak? Burungnya terbang jauh apa paten Bunda nanti ya. Ya, kalau menurut saya monggo dipersiapkan aja, semakin kita siap di awal nanti semakin bagus karya kita. Nggih, baik dipersiapkan mulai dari sekarang nggih Bunda Nevi nggih. Siap. Nggih. Sepertinya ini Bunda Intan Wahyu ingin bertanya. Monggo Bunda. Izin bertanya Bunda. Inggih, monggo. Untuk bahan untuk medianya, apakah harus menggunakan konkrit ataukah bisa diinovasikan konkrit dengan IT? Terima kasih Bunda. Nggih, monggo Bunda Nevi menopo Bunda Farida menopo Bunda Yuni. Bunda Nevi rumiyin monggo Bunda. Nggih. Untuk medianya itu boleh yang konkret atau yang yang di lewat IT itu dipersilahkan, tidak ada ketentuan. Tetapi mohon diperhitungkan seperti yang disampaikan Bunda Juni tadi, karya itu lebih lebih sederhana pemakaiannya, lebih lebih bisa digunakan di mana saja. Nah, itu juga sebagai tambahan bobot inovasinya. Ngaten. Terima kasih, monggo. Ada tambahan mungkin dari bunda-bunda lainnya? Mungkin saya ingin menambahi nggih. Kemarin saat Festival Inovasi Pembelajaran, kalau tidak salah ya, insya Allah saya masih ingat lah. Ini Bunda Farida itu Iya, saya gabungan antara IT ya Bun. Ya Bunda, ya. Nah ini Bunda ini yang betul-betul kemarin dalam Festival Inovasi Pembelajaran menggunakan jadi nge-match antara IT-nya ya Bun ya. Mungkin bisa membantu menjawab. Oke. Terima kasih. Saya menambahkan ya Bunda nanti ya. Bapak Ibu yang bertanya itu bisa memiliki. Jadi kalau saya itu kemarin yang biasa sederhana saja, tapi kalau yang terkait dengan IT kemarin Bunda Farida yang menggunakan itu di dalam inovasinya. Begitu Bunda Nevi? Nggih. Bunda Farida ada tambahan mungkin ya? Sedikit saja Bunda, memang kebermanfaatan dari inovasi ini sangat diperlukan ya Bunda untuk tindak lanjutnya. Inovasi kemarin saya menggunakan paduan antara media konkret dan IT. Nah, media IT sendiri ini sebelum saya menggunakan, kan IT yang saya gunakan adalah aplikasi dari HP ya Bunda. Sebelum saya menggunakan HP, terlebih dahulu saya melihat sumber belajar apa yang ada di sekolah saya. Jadi saya tanyakan kepada orang tua siapa saja yang punya HP di rumah, kemudian apakah HP itu dibuat orang tuanya bekerja atau tidak. Sehingga saya dapat jawaban itu hampir 98% anak-anak itu sudah punya HP sendiri Bunda, ternyata kelas 4 itu. Jadi kelas 4 itu sudah punya HP sendiri, maka selain untuk memperkenalkan manfaat dari HP bukan hanya untuk game, jadi saya gunakan untuk media pembelajaran
augmented reality. Jadi kemarin itu inovasi saya itu bernama Utari, itu ular tangga. Ular tangga itu konkret, augmented reality itu menggunakan IT. Jadi gabungan antara konkret dan IT. Ngaten Bunda. Nggih, terima kasih. Bunda Intan sudah jelas untuk jawaban dari bunda-bunda narasumber. Iya Bunda, sudah jelas. Terima kasih. Baiklah. Karena keterbatasan waktu, karena waktu sudah melebihi dari jadwal yang sudah direncanakan, sebenarnya ingin sekali ngobrol banyak, mungkin Bapak Ibu guru hebat malam ini juga masih banyak pertanyaan, bisa WA Jabri kepada para ibu-ibu narasumber. Baiklah, apresiasi kepada seluruh peserta webinar series ke-35 yang masih setia di ruang Meet kita malam ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, Bunda Nevi Retnoasih SPD MPD, kepada Bunda Farida Setiani SPD, dan kepada Bunda Yuni Puji Astuti SPD yang telah memberikan pencerahan kepada kami. Semoga dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi kita semua. Terlebih kepada komunitas Peta Mahardika, karena pastinya acara webinar seperti malam ini selalu dinantikan oleh Bapak Ibu guru hebat sekalian. Sebelum kita tutup webinar series ke-35, perkenankan para narasumber memberikan closing statement-nya untuk kita semua. Monggo ibu-ibu narasumber kami persilahkan. Kepada Ibu Nevi Retno Asih SPD MPD, monggo Bu. Iya, terima kasih waktunya. Kami berharap semuanya apa yang kita lakukan hari ini memberi wacana bahwa Innobel itu tidak harus yang sulit, Innobel itu tidak harus yang rumit, tetapi Innobel itu adalah pemecahan dari pembelajaran yang permasalahan dari pembelajaran yang ada di sekitar kita atau di kelas kita. Karena itu silakan mulai beranjak dari masalah sekecil apapun, kalau bisa diselesaikan itu kita mencoba menjadi sebuah karya. Saya kira itu boleh nggih minta waktunya sedikit. Saya tak belajar untuk menyampaikan sedikit puisi, bukan puisi, pantun. Ngaten, nanti dicakepi nggih. Baik, makan ikan dengan sambal terasi. Ikannya cari dulu di parit. Cakep. Mari ciptakan berbagai inovasi. Cakep. Sesuai dengan kebutuhan murid. Mau belok bunyikan bel. Agar yang lewat dengar suara. Cakep. Sangat elok ikut Innobel. Semoga bermanfaat dan jadi juara. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin, terima kasih Bunda. Waalaikumsalam. Selanjutnya untuk Bunda Farida Setiani, monggo. Terima kasih Bunda. Di momen yang sangat luar biasa hari ini bertepatan dengan Hari Pahlawan, izinkan saya mengucapkan selamat kepada panjenengan semua yang telah memilih menjadi guru, karena guru terlahir bukan tercipta. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Mari bersama-sama kita terus berinovasi, nggih Bapak Ibu, berkarya, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Motonya CGP. Iya. Tetap semangat. Terima kasih Tetap Bunda. Semangat. Selanjutnya untuk Bunda Yuni, monggo.
closing statement-nya. Nggih, matur nuwun Bu Nevi. Jadi untuk closing statement pada malam hari ini, saya mengambil satu kutipan dari Bapak Nadiem Makarim bahwa perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu apa-apa, jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Jadi, sebagai seorang guru adalah seorang pemimpin pembelajaran yang akan selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat, yang selalu memotivasi dan menginspirasi rekan-rekan sejawatnya agar bisa menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan akan berdampak positif untuk murid-muridnya. Terima kasih, Bu Nevi. Terima kasih juga Bunda Yuni. Tepuk tangan untuk closing statement-nya para narasumber hebat kita. Baiklah, tak terasa kebersamaan kita malam ini sudah tiba di penghujung acara. Mari kita tutup webinar kita malam ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, kami persilahkan. Berdoa, kami akhiri. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa webinar pada malam hari ini dapat berjalan lancar dan tentunya ilmu yang diberikan sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh pengurus komunitas Peta Mahardika Kabupaten Blitar, ibu-ibu narasumber dan peserta yang telah menyukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Saya, Nevi Setianingsih, bertindak sebagai moderator, mewakili seluruh panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk segala kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Sampai jumpa di webinar-webinar berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nevi. Double Nevi ini. Bu Yuni. Jadi kalau ada yang kalau ada yang manggil Bu Nevi, entah itu Bu Nevi Setia, Bu Nevi Retnas, Alhamdulillah bisa loro-loro nih. Berjumpa kembali dengan Bu Nevi, lama ndak panggil nggih Bu. Panjenengan Bu saya Bu. Nggih, matur nuwun. Halo Pak Imam. Nggih. Pak Imam. Bu Farida.